Halo guys, kembali bersama Admin di sini di chapter 723 Story Mountain. Kali ini Admin bacain juga The Darkness of Hero chapter 13. Terkesima, Harangkan menyentuh tanah begitu dia mendengar informasi itu. Ini bukan hanya spesies versi lebih tinggi, ini adalah keturunan God Beast kuno. Meskipun kan tidak tahu apa itu God Beast, tetapi mengingat fakta bahwa ada kata God di namanya, itu sudah cukup untuk memberinya gambaran yang jelas tentang seberapa kuat makhluk mitos itu. Bahkan untuk keturunan yang berlevel sangat rendah dan lemah, Saumir di depannya sudah menjadi makhluk yang sangat kuat. Jika bukan karena Khan yang menggunakan metode tercela dan licik seperti menggunakan anak-anak untuk membunuh ibunya, dia mungkin tidak akan bisa melakukannya kecuali dia telah mencapai level yang sama dengan yang tergeletak di tanah, menyerap, dan berbicara dan kemampuan nilai penyerapan, kemampuan mulai bekerja. Tetapi tidak seperti sebelumnya, dibutuhkan sekitar 40 menit untuk akhirnya menyerap kemampuan baru. Dan pada akhirnya masih tersisa 80% daging dan darah dari tubuh aslinya. Sistem mungkin hanya menyerap secukupnya dan meninggalkan sisanya. Ding. Tuan rumah telah memperoleh kemampuan berikut: asam racun, tatapan kelumpuhan, kekebalan racun, rasa takut, timbangan Saumir, garis darah basilik diserap, kemurnian 30%. Catatan: Akutusen digabung di bawah berkat survival instinct. Akurasi kemampuan survival instinct meningkat sebesar 40% dan jangkauannya meningkat menjadi 15 meter. Sintetis kemampuan ilahi diaktifkan. Tuan rumah dapat menggabungkan Predator Eye dengan Paralysis Gaze untuk menciptakan skill baru. Apa tuan rumah ingin melakukan sintesis? Mempersatukan katakan tanpa berpikir hambatan. Sintetis selesai. Tuan rumah sekarang dapat mengalihkan niat membunuhnya ke suatu target dan entitas tersebut akan lumpuh di tempat. Tidak dapat menggerakkan tubuhnya selama 20 detik berikutnya. Catatan: bekerja hanya pada target yang lebih lemah dari tuan rumah dalam hal level dan peringkat. Tuan rumah harus menyebutkan keterampilan penggabungan pertama ini. Kan berpikir sejenak tentang nama yang paling pas. Dengan keterampilan baru yang diciptakan ini, dia bisa dengan mudah membuat siapapun yang menyerangnya berhenti di tengah serangan mereka, melumpuhkan mereka di tempat dan berjalan ke arah mereka dan mengakhiri hidup mereka dalam waktu 20 detik tersebut. Ini dia yang memukau musuh-musuhnya. Tatapan Algojo: selamat kepada tuan rumah karena telah menciptakan keterampilan pertama. Efisiensi executioner gauge meningkat 50% dan waktu diperpanjang hingga 30 detik. Sial, kan berteriak dan mulai tertawa seperti Jokel. Skill baru ini terlalu OP untuk pemula seperti dia. Bayangkan jika dia dapat meningkatkan kemampuan ini di masa depan dan menggunakannya pada banyak target secara bersamaan, dia akan mampu menghadapi penyergapan apapun dengan mudah. Bahkan hanya dengan satu target, ini bisa menyelamatkan nyawanya jika dia melawan seseorang yang menyerangnya dari jarak jauh seperti seorang archer atau yang menyerangnya secara sembunyi-sembunyi seperti seorang assassin. Kan akan bisa merasakan penyerangan dengan survival instingnya dan kemudian menggunakan executioner gauge untuk membasmi mereka di tempat. Skill ini pasti akan menjadi salah satu kartu trufnya. Setelah akhirnya menghentikan tawa gilanya, kan mengaktifkan dan mencoba kemampuan timbangan Saumir. Dengan cepat, kulit hitam heksagonal sekeras perisai besi muncul di sekujur tubuhnya, dan bagian terbaik adalah sangat ringan dan tidak menghalangi pergerakan fisikan sama sekali. Sejauh ini adalah keterampilan pertahanan terbaiknya, karena bahkan keterampilan menyembunyikan bunker memberikan banyak batasan pada bagian tubuhnya, dengan semua paku dan area menonjol yang akan menjadi masalah jika dia mengenakan pakaian apapun, dan harus menggunakan kemampuan ini untuk melindungi. Jika dia terpaksa menggunakannya di tengah kerumunan, dia akan dicap sebagai monster atau ras campuran. Kan berjalan sedikit dan menanyakan sistem. Hey sistem, ini tidak tercantum dalam kemampuan Saumir saat kamu memindainya. Jadi bagaimana aku bisa mendapatkannya? Kemampuan nilai penyerapan kemampuan dapat mengekstraksi semua bentuk kemampuan fisik dan sihir, garis keturunan spesies langka dan keterampilan dari makhluk apapun yang ditargetkan. Sisik Saumir adalah kemampuan fisiknya yang unik dan eksklusif, sangat langka bahkan di antara spesies keturunan God Beast basilik lainnya. Sisiknya tidak dapat ditembus bahkan dengan kemampuan cakar Alpha Wolf yang sudah dimiliki tuan rumah. Hal ini memberikan kan seperti wahyu lain. Jika mereka tidak menggunakan kecepatan dan berat batu
itu raksasa itu sambil memaksa Somir untuk langsung menggunakan tubuhnya untuk melindungi telur-telur tersebut. Mereka mungkin tidak akan pernah berhasil membunuhnya jika ia telah menggunakan kemampuan ini sebelum momen terakhir itu. Lupakan membunuhnya, kemampuan dan keterampilan paling ofensif Khan dan Omega bahkan tidak akan meninggalkan goresan pada Somir. Apakah Dewi Keberuntungan jatuh cinta padaku? Khan bertanya pada dirinya sendiri. Pertama, itu adalah sekelompok serigala yang untungnya berhasil dia bunuh tepat pada waktunya sebelum mode bersekergatnya berakhir. Dan sekarang makhluk menakutkan yang tidak dapat dia bunuh bahkan dengan semua kemampuan menyerangnya tanpa mati setidaknya 100 kali sebelumnya, dia bahkan bisa membuatnya berdarah. Ya Tuhan, apakah ini plot armor yang legendaris? Khan bertanya pada dirinya sendiri penuh kekaguman dan ketidakpercayaan. Karena mengingat bagaimana hal-hal berjalan menguntungkannya, entah itu menjaga nyawanya di saat-saat terakhir atau mendapat kemampuan yang sesuai dengan menguntungkannya mengingat situasi saat ini, pasti ada seseorang yang mirip dengan dewa yang membantunya dari balik bayang-bayang. Wah, ini terlalu dekat. Dia berbicara pada dirinya sendiri dan kemudian memeriksa tubuhnya sekali lagi. Sisik-sisik tersebut menutupi banyak organ vital di tubuh Khan seperti jantung, perut, daerah leher, dan bagian pribadinya. Bahu dengan lengannya tampak seperti Batsuit Batman dari The Dark Knight hanya dengan pola heksagonal di casingnya. Seluruh tubuhnya telah menjadi pelindung berjalan dan bernafas. Selain wajahnya, dia bisa menutupi seluruh tubuhnya dengan sisik hitam pekat namun berkilau yang bahkan memantulkan sinar matahari sampai taraf tertentu. Khan akhirnya bisa menahan emosinya dan merobek bagian perut Somir yang tidak tertutup sisik tersebut dan mengeluarkan inti dari hati Somir. Tapi tidak seperti pertemuan sebelumnya dengan monster itu, inti ini tidak berwarna merah tapi berwarna violet dan juga memancarkan cahaya yang redup. Sistem, berapa peringkat Somir dibandingkan dengan semua spesies monster yang kamu ketahui? Khan bertanya. Dia ingin memahami dengan tepat level monster apa yang untungnya mereka bunuh. Menurut database sistem, Somir akan diberi peringkat pada level legendaris, tepat di bawah level mythical dan god beast. Pada titik ini, Khan menjadi mati rasa dan bahkan lupa bernapas. Apa-apaan ini? Level legendaris. Apa aku baru saja berkelahi dengan monster legendaris dan bahkan berhasil membunuhnya tanpa mati? Khan duduk di tanah benar-benar kehabisan akal. Lubang plot hal macam apa ini? Dia berteriak dengan bingung. Untuk apa nilainya? Somir di depan tuan rumah baru berusia 50 tahun dan levelnya sangat rendah. Somir yang sudah dewasa setidaknya akan mencapai level 200 dan berusia sekitar 500 tahun. Tuan rumah sangat beruntung kali ini. Sistem mencoba menjawab menghiburkan. Ya, aku sangat beruntung. Kalau tidak, batu besar itu pun tidak akan berhasil membunuhnya. Malah batu itu akan retak jika itu adalah Somir yang sudah dewasa. Khan akhirnya menyadari keberuntungannya. Hai sistem, apakah akan ada efek samping jika aku memakannya sekaligus? Inti ini terlihat sangat bermutu tinggi dan kuat. Aku tidak akan meledak setelah memakannya, bukan? Khan bertanya. Dia tidak bodoh memakan sesuatu yang terlihat begitu kuat dan penuh energi sihir. Tidak, kemampuan penyerapan kemampuan ilahi akan mengontrol aliran mana yang diserap dan didistribusikan ke dalam tuan rumah tanpa menimbulkan efek samping apapun pada tubuh fisik tuan rumah. Sistem memberitahukan, benar-benar kode curang. Khan menghela nafas lalu membersihkan dan memakan inti ungu Somir. Gelombang energi tiba-tiba terpancar dari inti segera setelah mencapai perut Khan. Khan dengan cepat memberi isyarat kepada Omega untuk berjaga-jaga dan duduk di tanah kosong dengan menyilangkan kaki dalam posisi Buddha Lotus seperti manhwa dan OP kultivasi karena dia memahami betapa pentingnya momen ini. Seluruh tubuh terasa seperti menembus batasnya setiap detiknya, dan Khan memasuki kondisi meditasi, fokus pada aliran mana di dalam tubuhnya sambil mencoba memahami bagaimana itu berfungsi di dunia ini. Dari apa yang Dewa Kegelap katakan kepada Khan saat itu, energi sihir dan dunia di Pantrea begitu melimpah, sehingga makhluk di sini menyerapnya ke dalam intinya dan jiwa mereka yang pada akhirnya memungkinkan tubuh mereka beradaptasi dengannya, dan diperkuat seiring berjalannya waktu. Dan dunia lain seperti Khan yang dipanggil ke sini memiliki jiwa yang jauh lebih kuat daripada makhluk yang tinggal di sini, sehingga jiwa mereka dapat menyerap energi sihir dan dunia di dunia ini jauh lebih cepat dan memprosesnya dalam waktu yang singkat. Sama keadaan meditasinya, Khan merasakan sesuatu di dalam dirinya menjadi lebih besar dan padat saat inti diserap dengan cepat.
Ding ding ding, suara notifikasi di kepalanya terus berdering lebih dari 2 lusin kali dan aura yang dipancarkan kan menjadi lebih padat. Dan area yang tercakup di bawahnya meluas secara bertahap. Kan naik level pada tingkat yang tidak terbayangkan. Setelah 2 jam berada dalam kondisi ini, kan akhirnya membuka matanya. Dengan kejernihan mental yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya, jangkauan penglihatannya menjadi sangat tajam, sehingga dia bahkan bisa melihat setiap helai rambut di lengannya, dan bahkan menghitungnya tanpa kehilangan jejak. Seluruh proses berpikirkan menjadi 3 kali lebih cepat dari sebelumnya, dan sikapnya berubah dari seorang pejuang menjadi seorang panglima perang yang mengendalikan segala sesuatu di sekitarnya. Ini bukan hanya perubahan fisik atau mental, melainkan transformasi menyeluruh bagikan, seolah-olah dia dilahirkan kembali dan menjalani puluhan tahun pertempuran hidup dan memerintah sebagai raja. Kan bukan lagi orang yang tidak tahu apa-apa, dia memahami satu hal setelah tubuh dan pikirannya mengalami perubahan besar-besaran ini. Dia entah bagaimana berhasil mewarisi keinginan Somir.